Perkenalkan, nama saya Nabela. Saya adalah mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pertanian Terpadu Padi dan Ternak Bebek di Kabupaten Landak. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu pertanian terpadu? Baik, saya akan menjelaskan. Pertanian terpadu itu adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai komponen usaha tani seperti tanaman, ternak, ikan dalam satu siklus produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi produktivitas, berkelanjutan, dan pendapatan petani. Mengapa integrasi padi dan ternak bebek? Yang pertama, memaksimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya. Yang kedua, menciptakan simbiosis mutualisme antar komponen karena padi dan ternak bebek tersebut saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, potensi besar untuk meningkatkan ekonomi petani. Potensi Kabupaten Landak. Yang pertama, kondisi geografis dan pertanian. Kabupaten Landak memiliki lahan persawahan yang luas dan potensi irigasi yang mendukung budidaya padi, dan juga sumber daya alam melimpah untuk pengembangan pertanian. Yang kedua, kebutuhan dan peluang. Poin pertama yaitu peningkatan produksi padi dan daging atau telur dari bebek tersebut. Yang kedua, pemanfaatan limbah pertanian seperti sekam padi dan sisa panen serta limbah ternak atau kotoran bebek. Bisa juga dipakai untuk pupuk organik. Yang ketiga, peluang pasar untuk produk pertanian dan peternakan. Selanjutnya, konsep integrasi padi dan ternak bebek dalam simbiosis mutualisme, yaitu bebek di sawah. Yang pertama, mengendalikan hama seperti keong mas, serangga, dan gulma secara alami. Yang kedua, membantu menyuburkan tanah dengan kotorannya, yaitu pupuk organik. Yang ketiga, mengaduk lumpur sawah sehingga sirkulasi udara lebih baik untuk akar padi. Yang kedua, padi untuk bebek. Sisa jerami atau gabah yang tercecer dapat menjadi pakan tambahan untuk bebek tersebut, yaitu dengan cara kita mengolahnya. Gabah tersebut kita hancurkan atau dicacah. Setelah itu kita rendam di dalam air. Habis itu kita keringkan dan dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering, kita angkat dan jadilah pakan tambahan untuk bebek dan bisa langsung diberikan kepada bebek tersebut. Sawah juga menyediakan lingkungan hidup dan sumber pakan alami bagi bebek seperti keong mas tadi, serangga, dan gulma yang ada di samping sawah tersebut. Terus di sini ada manfaat model integrasi padi dan bebek. Yang pertama, manfaat lingkungannya yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, meningkatkan kesuburan tanah secara alami, mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran jerami. Seperti yang saya jelaskan tadi, mengurangi pupuk kimia dan pestisida, kita bisa menggunakan kotoran bebek tadi untuk pupuk organik bagi padi. Yang kedua, manfaat ekonomi, yaitu peningkatan pendapatan ganda dari padi dan bebek. Dari padinya kita bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dari bebeknya kita bisa mendapatkan telur dan daging dari bebek. Terus penghematan biaya produksi seperti pupuk, pestisida, dan pakan. Diversifikasi usaha tani, yaitu mengurangi risiko gagal panen. Manfaat sosial, yaitu peningkatan kesejahteraan petani dan juga menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Di sini ada implementasi di Kabupaten Landak. Tahapan penerapannya yaitu yang pertama, sosialisasi dan pelatihan kepada petani, yaitu memberikan penyuluhan di pedesaan atau di perkampungan di Kabupaten Landak. Yang kedua, penyiapan lahan dan kandang bebek. Yang ketiga, seleksi bibit padi dan bebek yang unggul agar tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, manajemen terpadu, yaitu pengaturan jadwal tanam, pelepasan bebek, dan panen.
Pelepasan bebek itu kapan sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan jadwal pelepasan bebek. Bisa saat padi masuk fase generatif, yaitu 70 sampai 80 hari setelah tanam, agar akar dan batang padi tidak terganggu oleh bebek tersebut, karena pada saat itu akar dan batang padi sudah cukup kuat dan keras. Baik, di sini ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, keterbatasan modal awal untuk kandang dan bebek-bebek. Solusi yang bisa diberikan yaitu dukungan pemerintah melalui program bantuan modal dan pelatihan, seperti memberikan penyuluhan terhadap petani di perdesaan tadi. Yang kedua, kurangnya pengetahuan teknis petani. Solusinya yaitu pendampingan dari penyuluh petani. Serangan penyakit pada bebek. Solusinya yaitu menerapkan biosecurity dan vaksinasi kepada bebek. Yang keempat, konflik antara petani padi konvensional dan petani terpadu. Solusinya yaitu edukasi dan komunikasi antar petani agar tidak ada konflik yang terjadi di antara petani padi konvensional dan petani padi. Baik, yang selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang pertama yaitu model integrasi padi dan ternak bebek adalah solusi pertanian berkelanjutan yang sangat potensial di Kabupaten Landak, serta mampu meningkatkan efisiensi pendapatan dan kelestarian lingkungan, karena padi yang di sawah tersebut menggunakan bebek sehingga mengurangi pemakaian pupuk kimia seperti pestisida tadi. Rekomendasi yang pertama yaitu perluasan program integrasi ini ke seluruh wilayah pertanian di Kabupaten Landak. Yang kedua, pengembangan riset dan inovasi lebih lanjut. Yang ketiga, penguatan kelembagaan petani dan akses ke pasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan skema pertanian terpadu padi dan bebek. Itu yang pertama, bebek dilepaskan di sawah. Yang kedua, bebek juga bisa membantu padi dengan memakan hama dan gulma, sehingga mengurangi kebutuhan atau pemakaian pestisida dan herbisida dan pupuk kimia lainnya. Bebek juga bisa untuk menggemburkan tanah di sawah tersebut dan memberikan pupuk alami dari kotorannya. Dan terlihat juga adanya ikan di saluran air dan bagian sawah yang lebih dalam, menunjukkan potensi integrasi dan budidaya ikan, di mana kotoran bebek juga bisa menjadi pakan bagi ikan dan menciptakan siklus nutrisi yang lebih lengkap. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.